semua panas, jangan cemas, semua panas, jangan lemas. Oh, semua panas. Waduh, bener-bener panas nih hari ini. Ketawanya narasumber nggak tahan ketawanya. Nih, Bos. kagak ada airnya nih. Hah? Ada Pak? Oh, nggak ada ya. Seolah-olah. Iya. Biasa. Kan lagi zaman sekarang Iya, seolah-olah. iya, seolah-olah. Gitu. Bahaya. Lo mau di sini apa mau dengerin kita ngobrol nih? Mojok aja dengerin Bapak. Oke, sip. Gitar taruh, ntar balik Siap, lagi. siap. Oke. Harus dengerin, udah jadi warga Cilegon soalnya. Iya, soal apa itu? Gua aja belum dapat KTP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan salah satu podcast kesayangan Anda, Soal Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti dari studio kesayangan kita di Cilegon, Banten. Bersama saya seperti biasa, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Chef Haryo Pramu dan juga Bung Ari Sudarsono di Sofa Bapak Panas. Geng. Dan spesial banget tamunya pada hari ini dalam rangka menyambut ulang tahun Cilegon yang ke-24. 24 tahun Cilegon. Yes. Waduh, luar biasa. Inilah dia. Godfather Cilegon nih. Ya kan? Amat. Wali kota yang sedang viral. Amin. Banyak banget catatannya. Gue gak tidur semalam. Aduh, bener-bener kerjain deh. Lihat nih, wali kota yang sedang viral. Amin, Ya kan? Allah. Tidak suka pada hal-hal yang gampang, yang mudah. Semua harus sulit supaya kita jadi keren. Langsung aja kepada Pak Haji Heldi Agustian, SE, SH, MH. Atur nuhun, banyak banget ya. Pantas gue gak lulus sekolah, habis titelnya udah sekolah. Hari gimana nggak bisa aja. Kumaha Pak, damang Pak? Nah, emang alhamdulillah. Katanya ke Bandung kemarin. Kemarin ke Bandung, ngerup BJB. BJB? Iya. Di sana juga Pak? Hah? BJB? Gabung di sana juga di BJB? Gabung di sana, karena kan kepala daerah itu selaku pemegang saham juga di BJB, gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi selaku ya inilah kita datang ke sana, alhamdulillah. Setelah itu kita sedikit-sedikit ngurus kemarin yang kilometer 97 buka puasa di kampus kemarin, ya baru di malam datang lagi Cilegon. Tapi sehat Pak ya? Harus sehat. Kayaknya sehat nih. Harus sehat kan. Puasa kan bulannya. Orangnya juga puasa. Kelihatan kempesnya, ada kempes hilang 3 kilo aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Sorry, ya. Ini ngomong-ngomong Pak. Pak Heldi ini menurut catatan saya itu baru 2 tahun loh. Iya, baru 2 tahun kemarin. Jadi wali kota Cilegon. Yes. Ya kan? Baru 2 tahun. Tapi penghargaannya udah seabrek-abrek. Iya. Ini rekor nih. Alhamdulillah. Kayaknya di Indonesia belum ada saingan nih. Alhamdulillah. Ya kan? 24 tahun kota Cilegon, kita mau kulik nih, rahasianya apa nih? Baru 2 tahun Pak Heldi bersama pasangannya Pak Sanuji mendapatkan 30 penghargaan dari pusat, juga dari institusi yang lain, Provinsi ya. juga dari Pemda Banten. Pak, rahasianya apa? Yang pertama di pemerintah ini enak sebetulnya. Setiap kita melakukan segala sesuatu, pusat langsung bisa melihat. Kemudian sudah terplanning program-program apa yang harus kita ambil gitu ya. Seperti kemarin mamanya bagaimana kita bisa mengobati orang dengan KTP aja kan gitu. Selama ini kan 22 tahun Kota Cilegon berdiri baru di angka 82%. Kita berupaya selama 1,5 tahun berjuang, dapat dana bantuan pusat, kemudian dana bantuan provinsi dan yang lainnya menjadi 96,81%. Oktober kemarin menjadi 97,71%. Januari kemarin kita menjadi 98,09 dan sekarang menjadi 98,28%. Kan luar biasa tuh. Sekarang ini? Sekarang ini, jadi orang Cilegon kalau sakit, yang nggak punya BPJS, dirawat di rumah sakit, pakai KTP aja Bang. Selesai masalah. 3 kali 24 jam maksimal BPJS. Jadi nggak ada lagi tuh Pak Meo yang mengatakan bahwa
lu miskin jangan sakit deh. Gitu. Wah, jangan dong, gitu bahaya tuh. Nggak boleh gitu ya? Memang ini adalah tugas daripada pemerintah sekarang ini. Kan begitu di tempat Kok lain. bisa Lu orang miskin jangan sampai sakit lu. Kemarin Cuma ngobatinnya kita gitu. kemarin dapat penghargaan itu. Salah satunya kemarin tuh. kok bisa menembus aturan tanpa BPJS dengan KTP saja bisa, itu kan butuh proses Bukan panjang. tanpa BPJS, Mas Aryo. Jadi yang pertama adalah untuk kita dirawat. Kalau dulu 82%, kita mau dirawat kita bingung. Iya. Dokternya kan mau ngobatin, BPJS belum jadi. Sementara jadi BPJS paling cepat 14 hari. Nah kalau sekarang bisa dirawat dulu sambil diproses BPJS-nya. Oke. 3 kali 24 jam paling Itu lambat. kemajuan Paling yang cepat. hebat sekali. Iya paling cepat 1 kali 24 jam. Kalau gitu sesuai dengan ini dong, janji kampanye dong ya. Ih, Ini keren wajib nih. dong. Gue paling depan kalau ada Kan itu pejabat. kebutuhan dasar. Itu kebutuhan dasar. Bukan soal Termasuk itu pendidikan. Pak. Ya. Banyak pejabat yang janji kampanye kebutuhan dasar. Iya. Tapi boro-boro dasar Pak. Iya lah. Ya Itu kan? ada di dalam KCS kami, ada simbolnya KCS itu. Itu poin keempat, yaitu program bantuan kesehatan. Untuk Gitu ya. kesehatan. Terus Iya karena kemudian gini Pak, ini juga saya catat nih. Ini ada 5 yang sangat diperlukan oleh Cilegon. Itu dipenuhi oleh ya. Pak Wali Kota. Pemerintahan yang profesional Amin. dan Ya. akuntabel. Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas. Pelayanan kesehatan. Yes. Nah, tadi itu udah mulai Iya, pelayanan bicara. kesehatan tadi. Kesejahteraan masyarakat. Yes. Ya kan? Masyarakat berperadaban, ini yang paling keren nih. Iya. Masyarakat berperadaban. Nggak ada ngomong begituan Pak. Jadi yang tadi, bagaimana tadi, saya di kesempatan ini, Bang Ari, Mas Aryo, saya coba jelasin dulu dah mengenai KCS. Iya. KCS itu Kartu Cilegon Sejahtera. Oke. KCS ya. Iya, banyak masyarakat ini yang nggak paham tentang KCS tapi berkomentar tentang KCS. Dengar ini KCS, Iya. Kartu Cilegon Sejahtera. Yang ngomong bosnya langsung, dengerin. Iya, jadi artinya bahwa semua program prioritas daripada wali kota itu wajib direalisasikan dan itu masuk dalam RPJMD. Nah, dalam program itu ada 4 di dalam KCS. Yang pertama adalah program bantuan modal sampai dengan 25 juta. Program bukan hibah. Iya. Program. Nah, karena kita 5 tahun, maka dibagi 5 berarti sampai dengan 5 juta. Nah, ini ada di dinas yang namanya Dinas UMKM. Sudah direalisasikan sudah 2.000 orang kurang lebih. Ya. Yang pertama adalah namanya program perintisan yaitu dengan pinjaman 1 sampai dengan 3 juta dengan bunga 0%. Kemudian tahap penguatan 3 sampai dengan 5 juta dengan bunga ya 0% juga. Ini kayaknya enak banget dibuka gini tuh gimana nih? Enggak, saya gaya aja Pak. Kayak aja. Biasa Pak, saya gaya aja. Ya, itu udah UMKM. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Bukan berarti kita katakanlah ibaratnya membuat lapangan pekerjaan yang besar, pemerintah tidak. Kami bekerja sama pada saat 2 bulan kami menjabat, HRD semua kita panggil, kita rapat-rapat dengan susi pemagangan. Alhamdulillah HRD semua mau terima orang Cilegon sekarang. Ya kan? Sebagian besar sudah banyak melapor dan terbukti pada saat setahun kami menjabat pengangguran kita turun. Kami diwarisi 12,69% atau sebanyak 25.976 orang nganggur di kota Cilegon, turun dalam waktu setahun 10,13% atau turun sebanyak 5.062 orang. Kan Jadi lumayan waktu turun. Bapak masuk sini peringkat 7 ya? Peringkat ke-7, tapi waktu itu masih peringkat ke-7 juga. Jadi artinya udah turun dari 12,69% menjadi 10,13%, masih peringkat ke-7. Nah, kalau kita lihat lagi dari riwayat 5 tahun terakhir, 2017 peringkat ke-7 dari 8 kabupaten kota. Terus kemudian 2018 peringkat ke-6, 2019 ke-7, 2020 ke-7, 2021 kami udah berjuang masih peringkat ke-7. Tapi pada saat itu UMKM semuanya kita tingkatkan, pada tahun 2022 ini kita tidak lagi peringkat ke-7, peringkat ke-4. Turun lagi, ya kan? Dari 10,13% turun menjadi 8,9%. Gila. Karena ini peringkat ke-4 Cilegon. Yes. Kita bolak-balik Cilegon masih tahu tuh peringkat ke-4 sekarang. Tidak lagi peringkat ke-7 karena kita industri kita banyak, Bang. Industri kita banyak, kita punya 250 industri, 109 PMA ada di dalamnya. Ya kan? Makanya program kami ini yang ketiga adalah beasiswa full sarjana. Pak, itu nggak ada masalah ya? Itu tadi di Snaker ya. Nah, nggak ada masalah. Nah, sekarang kan pertama tadi program bantuan modal, kedua tadi lapangan pekerjaan tentang pengangguran sudah turun, ya kan? Sudah peringkat ke-4 sekarang kita. Yang ketiga adalah tadi bagaimana kita membangun SDM Kota Cilegon, karena seyogianya orang Cilegon ini belum ada yang populis secara nasional. Populis loh. Contoh jadi menteri dan orang Cilegon belum ada.
artis kayak Mas Ari, Bang Ari gitu. Saya pakai petis, Pak. Ya kan? Jadi direktur apa segala macam, gue cari belum pernah ada tuh. Main sepak bola aja yang sampai PSSI belum ada, bulu tangkis belum ada, penyanyi pop rock dangdut aja asli Cilegon ada nggak? Coba siapa tanya? Nggak ada kita. Ya kan, maka Kenapa tuh Pak? Kenapa? ya, Pak? makanya. Saya baru ngeh nih. Iya kan? Heeh. Padahal kita nggak perlu melewati laut loh. Orang-orang Sumatera itu harus dia. lewat laut dulu 1,5 jam. Bener. Ya kan? Nah, itulah kita jadi PR kita bersama bagaimana membangun wawasan, membangun sumber daya manusia dengan kita memberikan 5.000 orang beasiswa kali 8 semester kali 3 juta rupiah, totalnya 120 miliar kita alokasikan agar orang-orang Cilegon bisa intelektualnya nanti itu kehidupan yang berhadapan itu tadi bermartabat itu kita bisa bersaing dengan orang Jadi lain. kalau begitu, waduh, Ya kan? biasa. Ini antara kewajiban dan ibadah ya. Nah, itu kan jadi artinya begini, program yang ketiga tadi ini saya katakan, yang pertama adalah kita memberikan beasiswa full sarjana sebanyak 5.000 orang. Kali 8 semester, kali 3 juta rupiah. Syarat yang pertama adalah tinggal 5 tahun di kota Cilegon. Syarat yang kedua adalah keluarga yang tidak mampu. Syaratnya 5 tahun. Iya, keluarga yang tidak mampu. Atau dia berprestasi, tapi dia katakanlah ibaratnya dia kaya tapi berprestasi. Yang ketiga adalah 3 angkatan. Jadi kalau lulus SMA SMK 2023, 2022 masih nganggur, 2021 masih nganggur, dorong mereka untuk ikut SBMPTN. Kalau mereka katakanlah sudah lulus di negeri, kita biayain. Tapi kalau nggak lulus, kita sudah bekerja sama dengan 19 universitas swasta seprovinsi Banten untuk beliau kuliah. Jadi tidak ada alasan lagi orang Cilegon yang miskin tidak kuliah. Bagi kami yang miskin mungkin bapaknya, mungkin ibunya. Yang jadi operator bapaknya, yang jadi office boy bapaknya, security bapaknya. Tapi anak ini minimal menjadi, kalau dia sarjana, jadi supervisor, manajer, kalau perlu jadi direktur-direktur utama di seluruh perusahaan yang ada di kota Cilegon. Itu harapan kami. Ya kan? Dan yang keempat, persyaratannya adalah IPK-nya tidak boleh kurang daripada 3. Oh. Ya, jadi IPK-nya harus 3. Ini uang negara. Kita mau terima ASN aja 3. 3 itu sekarang udah standar lah. Menurut saya seperti itu. Kalau zaman-zaman kita dulu susah itu dapat 3 tuh. Kalau sekarang udah rata-rata di atas 3 semua. Dan syarat yang keempat tadi UHC. Program bantuan kesehatan. Oke. Yang disebut dengan UHC, Universal Health Coverage. Baru 82% selama 22 tahun kota Cilegon berdiri pada saat itu. Ya, kurang lebih 21 atau 22 lah. Ya, baru 82%. Saya berangkat ke Bantaeng, belajar di Bantaeng, kemudian 1,5 tahun kita belajar, alhamdulillah naik menjadi 96,81%. Kemudian di bulan Oktober kemarin naik menjadi 97,71%. Sorry, ini di bulan Januari menjadi 97,71%. Kemudian di bulan Maret menaik menjadi 98,09%. Dan alhamdulillah bulan April ini kita naik lagi 98,28%. Artinya orang Cilegon sekarang itu dengan KTP, katakanlah dia udah punya BPJS, BPJS-nya lupa, tinggalan, hilang di mana aja. Kalau dia pas pulang kampung sekarang pakai NIK-nya dia bisa berobat di rumah sakit mana aja di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Yang bekerja sama dengan BPJS. Oh gitu ya? Iya. Jadi sampai ke situ kemudahannya? Sampai ke situ kemudahannya. Karena apa? Karena itu NIK-nya orang Cilegon udah masuk ke linknya BPJS. Yang udah punya BPJS. Kalau yang belum ya tadi syaratnya tadi bikin dulu di sini. Ini salah satu konsep Cilegon Go Nasional ini ya? Salah satunya. Salah satu ini memang program pemerintah pusat yang notabene kita coba kejar. Makanya kemarin kan salah satu kita dapat reward juga tuh, dapat penghargaan dari pusat seperti itu, Bang. Pak, pertanyaan saya gini, Pak. Ini kan 2 tahun Bapak baru di sini. Iya, betul. 2 tahun. Antara kerja, karya, menghasilkan prestasi. Nah, akhirnya jadi pembicaraan orang berupa reputasi nih. Iya. Berarti keren dong reputasinya dalam 2 tahun. Ya alhamdulillah kami bersyukur. Pertanyaan saya gini, Pak. Dalam 2 tahun Bapak sulap keadaan dengan 30 penghargaan. Ini SDM dari mana yang ngedukung Bapak? Ya bener Pak, serius nih saya ini. Iya benar. Jadi gimana ya Bang Arya? Kayak tuang sulap. Iya. Jadi gini, intinya pada saat kami menjabat tadi kan saya katakan langsung HRD kita panggil, kita satu persepsi lah bagaimana ini hidup ini untuk ibadah gitu loh ya.
kebijakan seorang pemimpin, baik dia katakanlah RT, RW, lurah, camat, wali kota, kepala dinas, kepala bidang dan yang lainnya. Apabila kebijakan ini adalah untuk masyarakat, insya Allah pahalanya 70.000 sholat sunnah, kan begitu. Amin. Ya kan, jadi Amin. ayo kita ajaklah mereka bersama-sama kita membangun Cilegon. Apa yang nggak bagus menjadi bagus. Bagaimana caranya yang sudah-sudah kita nggak bicara lagi ke belakang. Bagaimana kita menatap ke depan. Karena visi kami menjadi kota Cilegon baru, modern dan bermartabat. Baru itu adalah bahwa konsepnya pemerintah Kota Cilegon sebagai motor penggerak untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan, untuk melakukan pembaruan dengan konsep melayani, bukan dilayani. Ya, kemudian kita modern, yaitu modern bagaimana Kota Cilegon itu adaptif terhadap teknologi. Kemudian yang terakhir adalah bermartabat, bahwa kita tuh pernah ada sejarah namanya Geger Cilegon, gimana giros semangat kita ini harus kita bisa bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di seluruh Indonesia. Maksudnya seperti itu, Bang. Alhamdulillah 24 bulan kami memimpin, kemarin kami mendapatkan 30 penghargaan baik di nasional maupun di Provinsi Banten maupun yang lembaga independen gitu ya. Terus kemudian ada yang menarik juga nih, Cilegon sekarang nih. Barusan Provinsi DKI satu bus datang ke Cilegon belajar. Belajar apa, Pak? Ini Pak Wali ngomong gemes banget. Gemes sama bangga gitu. Demen banget gitu. Demen banget, soalnya yang datang ibu kota, Bo. Ibu kota, Cilegon. provinsi loh, nggak main-main. Iya. DKI. Ya kan sebelumnya udah datang Staf Presiden, Pak Dias, Hendro Priyono, sama Jakpro. Jakpro itu BUMD terbesar di Jakarta. Iya. Udah datang. Dan habis sekarang ini langsung dielahannya sama beberapa kepala dinas tadi. Tadi dapat laporan seperti Sama itu. pejabat gubernurnya. Ya enggak, pejabat gubernurnya belum ya, belum sini. Belum Tapi hari. intinya mereka ngeliat apa kan gitu. Nah itu saya biasa Bang Ari berpikir nothing to something, yang nggak ada menjadi ada gitu. Nah selama ini kan Kota Cilegon kan beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah. Nah gimana ceritanya mengurainya? Maka di bulan April tahun 2021 kami panggil PLTU, alhamdulillahirobbilalamin, kita bicara-bicara, dapatlah MOU di bulan Agustus 2021, November kita udah bikin pabrik kecil dengan kapasitas 1,5 ton. Terus kemudian di bulan Desember udah produksi. Namanya co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Saya boleh tahu APBN-nya berapa sih Pak Cilegon? PBD. PBD-nya? PBD-nya di angka 2,1 gitu ya. PAD kita di angka ya 700 lebih, hampir 800 lah. Ini yang kita lagi kelola lagi untuk supaya naik lagi. Gitu ya? Ya, jadi artinya tidak menggunakan APBD. Sorry nih. Maksudnya yang mana Pak? Sampah ini. Oh enggak, program secara keseluruhan nih, saya mau tanya cukup nggak duitnya Pak? Oh, cukup, insya Allah untuk saat ini. Tapi kita lagi mendahulukan program prioritas terlebih dahulu. Kan 30 penghargaan pakai duit semua tuh. Enggak lah. ya? Enggak, Salah kita dong, melakukan segala sesuatu Salah tapi dinilai gua. di pusat. Lu ngasih taunya gimana? Salah lu nggak semua pakai duit. Masa kita bayar pakai duit apa? Bukan, maksudnya apa program itu kan berjalan, Bapak harus biayain semua kan? Oh iya, enggak iya. Oh iya. Bukan itu mah. penghargaan yang dibayar. Kalau penghargaan yang dibayar ada lagi yang lain, Pak. Ya, enggak lah. Gila. Artinya apa yang kita sudah lakukan itu dinilai di sana. Itu tergantung program-program prioritas kita. Sampai kemarin kan beasiswa full sarjana aja kita dari Dikti kan juga dapat penghargaan juga. Iya, Jadi kita bicara sampah nih tadi nih. Iya, iya. Sampah ini sebetulnya Salah satu nilai jual Cilegon sekarang. waduh, sekarang ini orang belajar sudah 33 berarti kabupaten kota. Iya, saya catat berapa tuh? 33 Yang datang lebih hanya sekarang. untuk belajar sampah. Gile nih. Ya. Sekarang kalau rata-rata mereka nginep di sini kan lumayan hotelnya. 31 31 kemarin. Tambah lagi ke Indramayu. 32. Indramayu kemarin. Tambah lagi 32. Tambah lagi hari ini Provinsi DKI. Keren banget. Udah 33 berarti ya? Di mana Pak kita bisa dapetin gambar tentang sampah itu? Bagaimana sampah itu bisa menjadi komoditas yang berharga sih? Bisa. Kita bisa lihat di Google, lihat di YouTube. Sampah Cilegon aja Bagendung udah pasti udah keluar dia. Nah, jadi gini Mas Saryo. Jadi pada saat itu alhamdulillahirobbilalamin grade kita naik. Setelah katakanlah orang-orang Jakarta pada ngeliat sampah kita, karena bentuk sampah kita adalah co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Harga 1 ton sampah kita yang sudah diolah sama dengan harga 1 ton batu bara. Oh, Pak, Kapasitas Pak, 3.500 sampai 4.500. sebelum kejauhan. Gagasan awalnya dari siapa nih? Kok sampah? Ya gagasan awal dari saya, setiap daerah itu pasti punya permasalahan tentang sampah. Ya, kan banyak tuh. Iya. Weakness setiap Ya daerah. kan
Tadi saya bilang beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah. Maka kita panggil, alhamdulillah peluang kita ada. Makanya ada Perpres 35 2018 sebetulnya juga kita baca bahwa Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 12 kabupaten kota se-Indonesia untuk merubah sampah menjadi energi hijau. Cilegon nggak pernah ditunjuk, Cilegon belum ditunjuk. Maka peluang ini kita ambil juga. Karena kan banyak alasannya dengan COVID dan yang lainnya. Nah bagi kami Cilegon jangan ada alasan COVID lah. Justru kita kritikal semua, industri besar semua. Maka kita panggil lah pada saat itu PLTU, ya kan? Dan pada tanggal 30 Juni kami naik grade-nya. Jadi ke PLN. Yang perlu saya garis bawahi, Pak Wali ini luar biasa. Jangan COVID jadi excuse ya. Jangan alasan, nggak ada cerita itu mah. Itu keren banget tuh. Ya kan? Kita Itu kemarin keren juga. udah. Terus kemudian kita dari PLN dipanggil di Bali tanggal 30 Juni, dapat bantuan hampir 10 miliar dalam bentuk bangunan. Nah, tanggal 1 November kami diresmikan. Bangga Bang Ari waktu itu. Ini diundang sama direktur PLN, dirut PLN langsung. Luar biasa. Duduk di table nomor 1, bangga banget. Sebelah kanan staf presiden, sebelah kiri dirut PLN. Seragam dong. Ya enggak lah, pakai batik aja. Sebelah kiri lagi, terus kemudian Gubernur Bali kan. Pada direktur-direktur, table nomor 1. Dari kurang lebih beliau itu sebelum G20 itu ngundang 100 industri besar se-Indonesia. Dari 10 negara kurang lebih. Dan satu-satunya dari 514 kabupaten kota yang diundang hanya wali kota Cilegon doang itu di situ. Oh ya? Nggak ada lagi yang lain. Dan kita dipanggil di sana. Yeah. My dear friend, Mr. Heldi Agustian. Saya bangga banget sama Pak dan Mawan Prasojo. Ini asik nih. Iya kan? Nggak apa-apa. Bapak mau dibilang GR juga nggak apa-apa, pantas aja. Ya wajar ada lah. hasilnya kok. Bener kon. Iya kan? Kita Nggak mau ngomong apa-apa apa gitu. adanya aja, betul nggak? Betul, setuju. Ya. Nggak ada, teman-teman saya bupati nggak ada, wali kota nggak ada situ. Dari 500 Indonesia itu punya 514 kabupaten kota. Yang diundang cuma 1 doang, apa nggak kita bangga? Makanya kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Cilegon yang melakukan inovasi. Dan baru-baru ini alhamdulillahirobbilalamin kami dapat lagi bantuan 100 miliar. Dari? Bank Dunia, Oh iya, World Bank. World Bank. Tapi melalui PUPR. Jadi kita nggak bayar angsurannya. Oh gitu. Iya, kita bikin pabrik sampah dengan kapasitas 200 ton per hari. Kalau kemarin kan dari PLN 30 ton. Lokasinya di mana sih, Pak? Bagendung, datang dong sono. Pengen lihat juga saya kayak apa sih? DKI datang, semua pada datang. Semua datang. Kemarin Samarinda datang, kemarin Bontang datang, kemarin Solok datang, teman-teman semua datang. Iya, saya baca Bontang datang. Iya. Sekarang 33 kan udah. 33. Hanya untuk belajar pengolahan sampah ke Iya. Cilegon. Medan udah ya. Medan udah DLH-nya. Iya, Pak Bobi ya tadi datang. Ini yang saya bingung nih. Bingung dengan pengertian gini. Dalam tempo 2 tahun memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kepada 250 industri yang ada di Cirebon, di Cilegon dengan masing-masing orang, para owner, para eksekutif yang berbeda-beda, manusia dengan karakter yang beda-beda, tapi dikuasai oleh seorang wali kota yang namanya Pak Heldi Agustin. Dalam 2 tahun ikut balu semua gitu kira-kira. Ya, tadi kan saya bilang innamal a'malu binniyat. Iya dong. Ilmunya dong bagi-bagi ilmunya. Kalau niatannya baik, insya Allah Allah mudahkan gitu kan. Nah, dalam waktu dekat juga alhamdulillah Bang Ari nih. Cilegon itu punya mimpi besar masyarakatnya, yaitu membangun suatu pelabuhan yang disebut pelabuhan ya. Kita nih kemarin nih alhamdulillah nih hotel di depan sini nih. Kita udah MOU kemarin sama Chandra Asri, orang nomor 1 dari Chandra Asri yang hadir. Ya kita udah MOU sama orang nomor 1 di KS. Saya cuma dengar aja tuh dari orang nomor 1 KS, orang nomor 1 Chandra Asri, orang nomor 1 Cilegon udah MOU. Ini sebetulnya MOU-nya sejak Maret tahun lalu kita bekerja sama dengan KS. Penjabarannya di bulan September. Karena kita berdua, kita nyari juga pihak ketiga, alhamdulillah dapet nih Chandra Asri gitu loh. Di daerah mana, Pak? Di daerah Warnasari. Kita punya tanah 45 hektar untuk bikin bersama-sama. Makanya kita pengen, yang penting kita nggak punya modal, kan gitu ya, kita punya modal tanah, bagaimana caranya nanti keturunan dan SK-nya perjanjiannya ya tim-tim teknis kita lah, tim-tim hukum kita yang akan turun. Tapi insya Allah kalau Allah ridho, mudah-mudahan tidak ada halangan, tahun ini bisa groundbreaking, tahun 2026 bisa jadi. Pak, yang saya mau tanya gimana Pak, memberikan satu rasa concern dari para industri 250 industriawan yang ada di kota Cilegon ini, bahwa mereka harus membangun Cilegon gitu.
Nah itu dia, sama dengan seperti sekarang ini, mereka tinggal di Cilegon, kita ulang tahun kota Cilegon, ini ulang tahunnya bukan orang Pemda yang ulang tahun. Ya kita everybody happy dong, kayak Indonesia merdeka, ya seluruh orang Indonesia, semuanya kan merdeka, betul nggak? Iya kan? Nah Lu sekarang pesta dong, rame-rame gitu ya. Cilegon dong, makanya kita mau juga ngadain nanti tanggal 7 NAF. Tadi mau konser, ada konser. Ada NAF gratis, ya kan? Ya apa dong? Bagus kan Naf? Bagus lah. Naf. Dia bilang Nif. Akhirnya aku menemukanmu. Oh gue nyanyi dong ya nggak? Nah, intinya kita membuat satu itu saya bilang, mohon maaf yang saya sampaikan Bang Ari, sebagian besar daripada kita ini tidak mau mengerjakan hal-hal yang sulit. Hanya bisa mau mengerjakan hal yang biasa-biasa saja. Itu keren Pak. Karena takut alasan gagal, alasan ini, alasan segala macam, berbagai alasan pasti akan dibuat bahwa kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang sulit. Iya. Nah kalau kita tidak mau mengerjakan hal yang sulit, berarti kita hanya bisa mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Dan jadi biasa juga hal-hal yang biasa-biasa saja banyak dibekerjakan oleh semua orang. Iya. Berarti kita dulu sama dia gitu kan. Iya, berarti kita orang pasaran. Makanya fokus saya adalah jangan pernah kita bermimpi mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan cara kerja yang biasa-biasa aja. Gak mungkin lah. Biasa baik. Gitu. Biasa baik, ya kan? Iya. Harus kita melakukan sesuatu gitu kan? gebrakan. Ya kan? Benar. Ya kan Allah menciptakan kita itu untuk membuat sejarah, bukan untuk mengikuti sejarah. Contoh ini mah. Ya alhamdulillah sih belum pernah ada wali kota Cilegon se-Indonesia itu yang asli dari mantan salesman Toyota, baru kali ini kayaknya gitu ibaratnya. Kan sejarah itu. Tapi itu jadi kebanggaan buat Toyota juga. Iya, banggaan dong. Apalagi kemarin partainya kagak lolos lagi, Partai Berkarya. Iya kan? Gue juga gak enak. Gue ya gak kan? nanya tuh. Partainya kagak lolos lagi. Satu-satunya lu se-Indonesia. Iya. Yang Partai Berkarya cuma gue doang. Tapi alhamdulillah sekarang udah gabung sih. Udah top deh. Udah viral. Partai atu-atunya. Yang punya pejabat. Buset nih. Gila nih Pak Heldi nih gue bilang. Dulu kita berprinsip lebih baik jadikan paus di kolam yang kecil daripada jadikan paus di lautan luas. Karena kita perlu proses belajar terlebih dahulu. Nah karena partai kami tidak lolos berkarya, ya berarti sudah saatnya sekarang ikan paus itu harus ada di lautan yang luas. Kan gitu. Ya kan harus bisa bersaing. Mantap. Padahal dari dulu udah gak sabaran. Gue nyebrang juga. Enggak lah, kita perintah ketum. Siap, Jenderal. Pak Wali, ini saya dengar bulan Mei ada kerjaan besar nih. Apa tuh? Apeksi. Yes, Apeksi. Ya. Bisa ceritain nggak tuh Pak? Tanggal 14-15 Mei. Enggak jadi itu. Nggak jadi? Tanggal 7 sampai tanggal 8 tadi saya sampaikan. Oh dimajuin? Dimajuin. Karena tanggal 14, tanggal 15 Mei itu ketum kami Pak Bima Arya itu ada urusan ke luar kota ya, luar negeri ya. Oh itu ketumnya Pak Bima Arya. Bogor? Iya Bogor. Oh. Ketum Apeksi semuanya Pak Bima Arya. Pak, apa sih singkatan Apeksi? Asosiasi pemerintah Asosiasi Pemerintahan Kota ya. Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia. Iya. Wilayah 3 tapi ya? Wilayah 3 itu mencakup daerah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tuan rumah Cilegon? Cilegon. Minimal kan mereka nginep di sini, hotelnya di sini, PAD-nya nambah. Asik. Yang kita kan harus beda. Apa namanya? Marketing man, udah nggak salah. Kan dalam dunia marketing, kita harus semua tahu. Benar Pak. Cuma ada dua yang gua nggak tahu. Apa tuh Pak? Nggak tahu malu sama nggak tahu diri. Iya kan? Benar. Setuju saya. Prinsip marketing dulu. Sampai sekarang masih dipakai. Masih relevan Pak. Kalau kita masih bikin malu, masih bikin siapa kita nggak jadi Pak. Benar. Karena sebagian besar daripada kita selalu membatasi diri kita sendiri. Ini yang bikin kita nggak berkembang. Benar. Oh ini orang kaya, ini orang pejabat, ini orang ini biasa aja gua. Mau dia pejabat, mau dia kaya. Anak-anak buta bilang udah belaga gila aja. Iya. Udah belaga gila. Ya kan? Ingat tuh belaga gila nih. Contoh. Ya kan? Iya benar. Ya kan? Belaga gila jadi semuanya 2 tahun 30 penghargaan. Buset. Agar masyarakat Cilegon ini menjadi produktif ya. Karakter apa yang dibutuhkan untuk human capitalnya itu? Merubah mindset yang paling penting.
Ya. Kebutuhan dasar harus dipenuhi. IPM itu menjadi Kebutuhan penting. dasar ya. Kebutuhan Arti dasar. perutnya harus dipenuhi. Ya, attitude juga perlu. Jadi gini, Mas Aryo, jadi banyak orang cuma melihat keberhasilan itu dari sektor infrastruktur dan yang lain dan yang lainnya. Tapi sebagian besar sih kalau kita mau mengacu itu kepada yang disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Karena indeks pembangunan manusia ini akan berdampak berakibat kepada harapan adanya angka harapan hidup di Kota Cilegon itu naik atau tidak. Angka harapan sekolah juga naik atau tidak. Pada saat kami menjabat itu angkanya 73,05. Setahun naik 3%, 0,3% menjadi 73,35. Dan kemarin naik menjadi 2022 73,95 dan ini naik tertinggi di tingkat kota seprovinsi Banten. Iya. Artinya untuk bagaimana dengan IPM ini ada 3 poin di dalam IPM ini. Yang pertama adalah trust masyarakat terhadap pendidikan sekarang dengan adanya tadi beasiswa full sarjana. Dalam waktu 4 bulan kita meresmikan dan mengkukuhkan 4 SMP negeri. Ya, coba bayangin di Purwakarta ini dulu tuh belum pernah ada SMP negeri. Bang Ari, ini Purwakarta nih, nggak ada SMP negeri sama sekali. Jadi kasihan orang Cilegon sekolahnya di tempat lain gitu, jauh-jauh gitu. Sekarang kan sistemnya sistem zonasi. Di Purwakarta ada 14 SD negeri, 16 SD negeri, SMP negerinya 0. Ya. Di Jombang 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 1 Jombang berdiri tahun 58. Ya kan, di Grogol juga sama, cuma 1. Terus kemudian di Citangkil cuma 1 dari 24 SD negeri. 4 bulan kita tambah 4. Pak, untuk membuat SDM yang maju itu kan dibutuhkan Waktu yang panjang. waktu yang panjang dan gizi yang baik. Iya, betul. Masih ada isu stunting nggak sih di sini, Pak? Waduh, stunting kita masuk turun di sini. turun dong. Turun ya? Tadinya stunting kita 24, terus kemudian jadi 20. Sekarang target saya minta minimal itu di angka 9, sekian lah, jangan sampai 2 digit. Kita lagi perang untuk itu stunting. Gizi itu satu. Kedua, nah tadi selain tadi pendidikan, kesehatan. Tadi kan kesehatan kita udah aman, Iya. orang Cilegon, udah segala macam. Yang ketiga Itu adalah kemajuan besar. daya beli kita. Inflasi kita cukup baik kemarin. Seperti itu, Bang. Alhamdulillah. Pak, ini kan Ini kayak orang lagi skripsi. bukan ini atau lagi terpaksa saya tesis. begitu Pak. Tadi Saya miss, Bapak semua hafal datanya, angkanya. saya nggak tidur Pak. Iya. Karena saya tahu nih narasumber hafal semua nih. Kalau gua nggak catat, keteter gua. Uish. Gitu bos. Iya dong. Iya dong. Terpaksa kita nggak tidur. Belum pernah kita nggak tidur Pak. Wah. Kayaknya lagi ngerokok nih. Siap, Bang. Enggak, ini nih Pak. Soal tenaga kerja Ya. di Cilegon nih. Ya. Itu pembagiannya yang ada PMA, ada PMDN, ada TKI, ada Ya. TKA. Ini pengertiannya gimana sih Pak ini sebenarnya? Jadi begini, Yang ikut dengan yang berstatuskan dengan PMA gitu, Bu. Mungkin itu ya. enggak, yang disebut dengan itu kan ada namanya pengangguran terbuka, ya, tingkat pengangguran terbuka TPT kan gitu ya, TPT secara keseluruhan. Industri kita ada yang disebut dengan industri PMDN ya, terus kemudian ada yang disebut dengan industri 109 PMA dalamnya. Perlu diketahui Bang Hari, selama kami menjabat menjadi wali kota, realisasi investasi kita baik banget. Luar biasa, ini terobosan yang paling luar biasa lah. Nggak tahu hoki, nggak tahu seperti apa, tapi yang pasti kami pada tahun 2022 kemarin di awal-awal kami mendapatkan penghargaan peringkat ke-9 dari 10 kabupaten kota se-Indonesia dengan realisasi investasi kita tertinggi peringkat ke-9. Nah, dari target kami 8 triliun di tahun 2021, pencapaian kami mencapai 18,44 triliun. Tahun 2022, Bang Ari, target kita 9T. Pencapaian kita 32,95 T. Wow, luar biasa. Target 9T, pencapaiannya 32,95 T. Tahun ini kita targetkan lagi 13 triliun, ya. Mudah-mudahan nih nyampe target saya nih. Nah ini Terus kemudian Ya, silakan. ada yang disebut dengan BP2MI.
Jadi kan untuk menghindari pengangguran tadi, pengangguran sebetulnya sama aja. Kan realisasi investasi kenapa saya tadi bawa ke sana, bahwa di Cilegon ini realisasi investasi gede loh, kemungkinan besar butuh tenaga kerja gitu loh. Baik yang kasar dan yang lainnya gitu loh, maksudnya seperti itu Bang. Nah, kalau PMDN sama segala macam sama aja, TPT-nya begitu. Tapi kita sekarang sudah MOU dengan BP2MI, Badan Penyelamat Tenaga Kerja Indonesia. Dari 16 kabupaten kota se-Indonesia, Cilegon salah satunya. Sehingga kita bekerja sama dengan Jakarta, tidak boleh ada tenaga kerja lokal yang ilegal ke luar negeri. Nah, baru kemarin kita sudah memberangkatkan 50 orang ke Malaysia. Kemudian kita sudah MOU G2G dengan Jerman, dengan Jepang, dan dengan Korea. Jadi sekarang kita lagi pelatihan penerimaan Korea ini. Paling banyak Korea katanya. Korea kemarin udah ada yang lulus ya, mudah-mudahan berangkat orang Cilegon ini ke Korea. Kan gaji mereka lumayan 23 sampai 30 juta di sana. Lumayan lah buat mereka gitu. Oke. Pak, ini kan kalau lihat realisasi investasinya, tahun 2022 18 T. 2021 itu sebetulnya 18,46 T. Bukannya 17 T 2021. Kemudian 18 T 2022 itu maksudnya 32,95 T. Itu yang salah. Oh, ini salah jadi. Ya. Saya paling nyetat dari Bapak nih, Pak. Iya, kemarin salah. Jadi artinya yang terbaru itu 2022. Oke. Ada datanya 2022 itu di 2023. Dari target kami 9 T, pencapaian kami 32,95 T. Oh gitu. Yang tadi 2000. Jadi gini, pengertiannya asumsinya gini. Kalau kita kan bicara 2022 berarti kan tahun 2022. Ya kan? Ada orang yang baru bicara 2023 berarti tahun 2022 gitu masih gitu. Ada yang begitu, ada yang gitu. lewat masih tahun kemarin. Iya, seolah gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi 18,46 T. Saya baru tahu kalau di Cilegon itu ada 43 kelurahan. Iya, 43 kelurahan. 8 kecamatan. Yes. Berarti gede juga, Pak ya? Lumayan gede kita. Penduduk kita sekarang terbaru 46.013 orang. Ini penetrasinya 460.000. bisa merata, Pak? Apa? Penetrasi program-programnya Bapak bisa merata? Nah, ini yang menjadi PR kita. 8 kecamatan sama kelurahan. Ini menjadi PR kita. Sekarang kan honor RT RW sudah kita realisasikan 1 juta, Pak. 1 juta kan sekarang? Oh, mantap. Per Gede bulan, loh, Pak, itu. Per bulan loh. Iya. Dana lingkungan kita 100 Saya di rumah saya ketua RT nggak gajian tuh, kesian juga. 100 juta. Di Padahal mana? Tangsel. Jangan ngomong. Enak. Masih Banten juga. Kamera mana kamera? Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi dana lingkungan per tahun 100 juta kita. Jadi artinya inilah lagi PR tadi kita baru rapat bagaimana sosialisasi mindset tentang informasi-informasi ini harus bisa sampai ke masyarakat. Iya. Nah, kita akan sampaikan itu. Jadi kita lagi bikin metode yang lebih praktis. Ya supaya penetrasinya merata. Iya, gitu ya. bukan hanya WA, bukan hanya ini. Makanya supaya penetrasi merata di gunung-gunung sekarang sudah kita nyalakan WiFi gratis. Oh, iya. Gunung Batur udah kita naikin, Pabean yang nggak ada WiFi-nya sudah kita lagi proses semuanya lah. Termasuk sekarang kita dapat Bang Aryo, kita dapat 200 lampu. 200 lampu. Ya, aku lihat di Iya kan? Gratis Instagram. tuh. 200 lampu gratis. Lampu penerangan. Lampu jalan. Bantuan ya? Sekarang bantuan. Sekarang ke gunung-gunung. Belum dipasang ya di sini? Udah dipasang. Oh, yang udah, di daerah gunung, di daerah Pabian kita udah pasang. Kita dapat yang gratis lah. Gimana caranya dapat gratis buat masyarakat gitu. APBD-nya Ya, karena dipakai. kan reputasi tadi, Pak. Iya. Ada Kayak contoh tadi saya bilang 100 miliar dapat, nanti juga dapat lagi dari PUPR pusat dengan ada Impres insya Allah 127 miliar gitu. Ini kan background Bapak marketing. Iya. Jadi kalau Bapak punya gebrakan-gebrakan yang luar biasa di Cilegon dalam 2 tahun, ya kalau buat saya sih nggak heran. Iya. Yang beginilah gaya orang marketing gitu loh. Iya betul. Iya kan? Biasa-biasa aja begitu mah. Ya kan? Tapi buat orang-orang yang Nggak ngerti marketing. tidak mengerti siapa Bapak, bingung. Ilmunya apa nih orang nih gitu. Iya benar. Ada banyak bupati lain begitu, sama aja. Benar. Pejabat lain, gubernur juga begitu kan. Ini gila nih Cilegon gitu. Iya benar. Ada kehidupan di Cilegon sekarang. Iya, Ya buktinya saya bolak-balik, Pak. Iya. KTP doang yang belum punya nih. Besok ya. Nah pertanyaan saya ini, konsep marketing Bapak
untuk mendukung gebrakan-gebrakan Bapak sebagai wali kota ini, ada image marketing, ada attraction marketing, ada infrastruktur marketing, ada people marketing. Saya tertarik kepada people atau attraction marketing. Kok nggak disebut seni budaya olahraga, Pak? Maksudnya olahraganya? Sebagai gerakan ekonomi baru juga di Cilegon. Attraction marketing. Ya kan? Itu bisa masuk di people marketing, bisa masuk di attraction. Iya, attraction. Ya, saya kuat di people marketingnya kali ya. People marketing ya. Ya, artinya sebetulnya sih hampir sama. Cuma marketing itu bermain di ide. Iya. Karena ide adalah daerah pertama dalam dunia marketing untuk kita menuju suatu kesuksesan. Jadi contohnya gini, kita mau jual. Kita nggak jual mobil, kita nggak jual tiket kereta, kita nggak jual gelas, kita nggak jual apa, kita nggak jual apa, kita nggak jual apa gitu. Kita nggak jual bantal, kita nggak jual apa. Yang kita jual adalah ide. Ide itu yang bisa diterima sama orang lain. Intellectual property right. Yes. Ide itu yang bisa diterima oleh orang lain. Ide itu yang bisikin akhirnya orang yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Gitu. Siap, betul. Ide itu membuat sesuatu yang something different dari orang lain gitu ya. Ide itu yang membuat katakanlah pola berpikir kita berubah menjadi ATM, amati tiru modifikasi. Ide itu membuat sesuatu imajinasi kita membentuk ide-ide ini menjadi suatu kreativitas, ide-ide yang kreativitas kemudian membentuk suatu yang namanya inovasi-inovasi yang baru. Jadi ide itu menjadi penting bagi kami. Nah, barang siapa yang bisa menemukan ide dan bisa melaksanakan idenya, harapan kami dia akan bangga dan dia akan senang. Nah, kalau kita bicara mengenai memang step by step sih ya. Kerjaan 5 tahun harus dikerjakan dalam waktu 3,5 tahun. Mana yang duluan? Kan begitu kadang-kadang, Ya, Bang. skala prioritas susah ya. Ya, skala prioritas ada, tetap. Susah, Pak. Tetap sesuai dengan ada 10 janji kampanye kita yang harus kita prioritaskan itu terlebih dahulu. Makanya dalam kampanye kami kalau tidak ada yang terrealisasi sama sekali, maka kami wajib mengundurkan diri. Tapi sekarang kan sudah banyak yang kita terrealisasikan. Ya udah keren, Pak. Ya kan? Udah 33 pemerintah daerah kemari. Iya. Apalagi. Itu bukti loh itu. Itu bukti. Nah kan teman saya bilang dari Bontang, saya ngadep aja dia bilang katanya. Salah satu key factor atau salah satu indikator seorang pemimpin itu sukses ya banyaknya daerah lain yang ingin belajar ke daerah tersebut gitu kan. Itu saya kata tuh. Iya kan? Dari Bontang ngomong begitu. Iya. Pokoknya kalau kota ini sukses, makin banyak orang datang ya sukses kota itu. Nah, itu dia. Simpel banget bahasanya deh. Betul. Dan itu dipraktekkan sama ASN. Saya tanya, dulu Cilegon sesering ini nggak sih dikunjungin? Enggak apa katanya. Dulu. Maksudnya. Enggak apa. Oh berarti ada perubahan. Seperti itu kan. Banyak sih perubahannya saya lihat. Amin ya Allah. Banyak. Ya kurangnya juga masih banyak sih. Masih lah baru Ya kan? 3. Tapi baru 2 tahun. perubahannya juga gila gitu. Iya. Lompatan kata teman saya bilang lompatannya tinggi Pak. loh. Gitu. Istilahnya lompatan lah. Iya. Banyak lompatan yang saya juga nggak mikir bisa jadi juga nih Cilegon nih. Iya. Kayak gitu kan. Tapi sebagus apapun bagi musuh politik biasanya ya jelek aja kita kan ya. Biasa aja itu mah. Biasa. Beda-beda persepsi pandangan mah. Nama juga ngumpul di itik-itik. Gitu kan. Iya kan. Nah, Pak, ini saya suka. Ini saya nggak tahu siapa yang bikin nih. Ada lagi istilah ATM nih. Iya. Amati, tiru, modification. Ya, ini yang bikin siapa nih, Pak? Itu udah banyak terkenal sih sebetulnya. Iya, Ya. saya baru tahu nih ada istilah ini nih. Ya, Karena jadi there is nothing new under the sun. Amati, tiru, tiru, modification. Jadi maksudnya gini. Keren tuh. Tadi itu berkaitan sebenarnya dengan ide. Kalau saya ngajarin sama dulu marketing saya sampaikan begitu. Kalau lu nggak bisa melahirkan ide, kalau lu nggak bisa buat ide sesuatu yang berbeda, something different, berarti lu harus ATM aja. Artinya ide orang diambil, tapi kita amati, kita tiru, jangan sama-sama banget dong. Lu modifikasi gitu maksudnya gitu. Yang kalau maunya sama-sama aja kan ibaratnya kan ide Itu orang yang gue bilang ambil. Joffrey, rambut tuh boleh niru tapi jangan sama Korea dong. Gitu ya, bener. Iya bener. Dia niru Korea banget ya. Iya bener. Drakor. Annyeonghaseyo. Ayo, Pak. Kita bisa bahasa Korea juga dulu. Gitu ya, Pak. Annyeonghaseyo. Pak, ini kan masih berapa tahun lagi sih Pak di sini? Periode pertama? Periode pertama ini baru kurang lebih kan sampai November kalau nggak salah ya. Cuma kan ada cuti-cuti apa segala macam. Ya kurang lebih kalau hitung-hitung
Kalau November bulan 11 kurangin 6, 5. Ya setahun lagi lah ya. Setahun lagi ya. Setahun lagi sampai cuti-cutinya kali ya. Kalau ada cuti, kalau nggak ada cuti ya berarti terus sampai November. Kira-kira nambah lagi nggak Pak? Nambah apa tuh? Periodenya dong. Ya kalau sekarang kan 5 Kan tahun. periode pertama. Ya kalau sekarang kan 5 tahun, kita kerjanya 3,5 tahun. Ya kalau saya berprinsip masyarakat yang lihat lah ya seperti apa kita Nggak, berupaya. Kita mau ngapain Pak? Waktu begitu singkat, begitu banyak pekerjaannya, Iya. kan nggak kelar juga. Ya jadi intinya jangan ambisius, jangan terlalu apa ya. Kan kita ini kan dipilih oleh rakyat. Betul. Rakyat yang menilai sekarang apa yang saya kerjakan ini bagus atau tidak, kan rakyat yang menilai. Ya kami berharap. Rakyat ada dua loh Pak sekarang. Iya, Ada yang rakyat bener-bener rakyat, iya. ada yang rakyat. Gimana? Ya artinya masyarakat lah ya, kalau rakyat susah ya masyarakat Ini kalau lah. udah pakai es bahaya Pak. Iya. Jadi kita lihat mudah-mudahan kalau Allah ridha ya kan. Dan untuk merubah Cilegon cuma ada 2 sebetulnya. Apa itu Pak? Apa tuh? Yang pertama menangkan legislatif, menangkan DPRD-nya dulu. Karena kan itu baru menangkan eksekutifnya. Ini berkaitan kan gitu kan. Kalau sekarang kan ya saya baru setengah menang lah ibaratnya. Kalau dibilang wali kota yang ya harus bukan partai pemenang kitanya gitu loh. Tapi kan komen-komennya positif Pak. Iyalah, kita kan harus hubungan baik karena kan bagi kami atau DPRD juga partainya kan beda sama kita. Ya kita hubungan baik-baik aja selama itu untuk kepentingan masyarakat. Beliau bilang kita harus dukung. Alhamdulillah. Itulah maksudnya. Karena saya lihat sebuah informasi yang Bapak kirim, komennya bagus, rakyat kecil bagus, Iya. dan kelihatan gitu kalau bikinan apa yang bukan. Ini natural semuanya. Iya. Kita Termasuk pengen- yang UMKM tuh pada senang semua tuh. Iya. Aduh terima kasih nih Pak Wali, kita bisa napas lagi gitu. Waduh kayaknya saya lihat wah terharu juga saya nih. Iya. Kemarin juga sama tuh di Bandung. Gitu ya. Kita lagi nongkrong sendirian aja di Heritage di pohon beringin atau apa. Tiba-tiba ada yang nawarin. Iya. Ada yang nawarin. Kemarin kan gini ceritanya. Habis Rups saya ke Toyota. Dari Toyota saya minta anterin ke Heritage gitu ya. Saya udah bilang sama ajudan dan yang lainnya, gua mau ngenang masa dulu gua gitu loh. Lu jangan ikut-ikutan gua dah gitu. Jalan naik angkot juga. Nongkrong gitu kan. Jadi biar ya nikmatin lah ke zaman-zaman dulu susah gitu, zaman-zaman ya apa ya, mengenang lah gitu supaya kan pola berpikir kita happy gitu. Karena kita lagi nongkrong tiba-tiba ada yang nawarin kan. Waduh, dia kan nggak tahu kalau kita punya jabatan gitu ya. Ya alhamdulillah, kita bilang mau beli ya udah. Tapi bagus banget. Ada di IG saya tuh. Itu natural banget dan dia bagus banget. Dia bilang ini sudah halal loh Pak, cuma akunya belum dihalalin katanya. Wah, kaget gua. Ih, bahasanya jualannya bagus juga tuh kan. Ini keren nih istilahnya nih. Istilahnya bagus gitu ya. Jadi gitulah, happy-happyan aja. Yang penting orang tuh happy. Yang pusing-pusing. Pak ini juga sama staf karyawan begini Pak setiap hari. Iya. Guyon gini. Saya cuma jadi wali kota pada saat saya di ruangan saya. Kalau di luar masyarakat ya saya jadi orang biasa aja. Meskipun mereka tahu apapun yang saya lakukan biasa, mereka tahu kalau saya wali kota kan gitu. Kadang-kadang kalau kondangan, Pak Wali 1-2 lagu Pak Wali. Ya Asik. kalau memang Spokul, kan? kalau memang suara lagi bagus gitu ya, nggak serak gitu kan, ya kita nyanyi. Kan bikin orang happy itu kan pahala. Itu Benar, aja Pak. niatan kita. Benar. Kita nggak pernah niat neko-neko gitu. Banyak orang bilang Pak Wali ini minum vitaminnya apa sih? Gua nggak pernah minum vitamin dari zaman dulu. Gue cuma bilang bahwa selama kita masih hidup, barangkali masa kita hitung-hitungan sama Allah, Allah nggak hitung-hitungan sama kita. Kita anggap ibadah, jadi semuanya enteng gitu. Maksudnya nggak ada beban, nggak ada apa gitu, happy Jadi aja. kuncinya di human approach ya Pak ya. Ya Ke itu. staf karyawannya. Itu Jadi harus bilang gitu. ada apa namanya satu Kalau touch yang Ibarat lebih manusiawi gitu ya. Toyota bilang ada istilah respect for people. Respect for people. Jadi kita harus respect sama mereka. Contoh namanya di eselon 2 kalau ada ulang tahun
Udah pasti tuh gue bikinin kue, selamat ulang tahun gitu lah. Happy kan, mereka seneng kan, nyenengin ASN. Terus kemudian dulu ASN itu kalau pensiun dia pensiun aja. Kalau sekarang Mas Aryo, aku rayain. Rayain, dia upacarain, bilang makasih sama mereka, ajak makan mereka. Terus kemudian dari BJB kasih juga hadiah, dari koperasi juga ada tambahan lagi kadede gitu. Orang happy lah. Bikin orang happy aja. Kalau saya cuma berprinsip, ya kapan lagi kita bisa memberikan happy, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kalau nggak sekarang gitu loh. Pak, ini terakhir dari saya nih Pak. Wush, terus. Dalam perjalanan hidup Bapak sampai ke Astra, loncat lagi berpolitik dan sukses. Saya bilang sukses deh. Amin ya Allah. Jadi wali kota. Amin Di 30 penghargaan kalau nggak sukses itu nggak bener aja gitu loh. Amin ya Allah, ya. Pernah nggak terpikir Bapak jadi wali kota gitu? Dari awal. Yoi. Dari awal itu Kayak tadi nongkrong di pohon beringin gitu tuh. Dulu pernah nggak kepikiran, gue ntar mau jadi wali kota gitu? sebetulnya dulu pernah kelas 2 SMA mengurung di kamar. Kenapa gue dilahirkan? Untuk apa gue dilahirkan? Terus kemudian buat apa sih dilahirkan? Kenapa harus ada di bumi ini? Kok dulu pernah begitu, berpikir Pak? tuh dulu. Kok mikirnya gitu? Iya, waktu itu Lagi sensi Pak? mau ingin mengetahui siapa sih gue gitu loh, ibaratnya gitu. Kontemplasi ya. Ya semacam buat apa evaluasi kita gitu. Artinya setelah kita pikir-pikir, ternyata kita ini untuk hidup aja dari kurang lebih 360 juta sel sperma loh. Disaring jadi 700.000 sperma, untuk jadi manusia cuma jadi satu. Ya kan? Berarti kalau kita ilustrasikan 360 juta pekerja disaring jadi 700.000 diterima cuma satu, kita kan manusia yang paling jago banget, hebat banget, super banget gitu loh. Akhirnya setelah itu gue mikir, kenapa hidup kita sia-siain gitu loh. Ya kan? Ya dulu sih kecil, ya alhamdulillah sih Allah nggak pernah ngasih saya susah gitu. Meskipun kita nyusahin diri jadi anak kos di Jakarta. Padahal kan dulu kan tahun 70-an bapak saya punya bioskop di sini. Ya bioskop murah. Ya dulu tahun 70 itu cuma rumah kita lah yang ada listriknya mungkin ya di daerah Merak. Oh ya, di daerah mana Pak? Merak. Oh di Merak. Ya, masuk depan Mabak dulu tuh kan ada bioskop Taman Sari, sekarang jadi Bank BNI. Tahun 80 kita hijrah ke Poso, Sulawesi Tengah karena bapak saya jadi kepala depot Pertamina di Poso. Jadi anak pejabat lah tahun 80 kan lumayan. Umur 10 tahun waktu itu kan. Pertamina ya. Pertamina lagi kan. Nonton segitu Tuh, lagi. anak raja minyak bos. Mantep Ya udah. kan, dulu. Tapi setelah itu kami mengambil sikap bahwa saya tidak akan ikut orang tua saya. Bapak 4 tahun di Poso, saya 3 tahun, saya kos di Jakarta. Anak laki-laki satu-satunya, ada 4. Saya berpikir saya nggak akan jadi apa-apa kalau saya ikut bapak saya. Kenapa? Saya nggak suka Pak dengan semua fasilitas. Yang jadi kepala depot kan papa, yang menjadi pejabat apa? Bukan saya. Suatu saat saya harus lebih daripada papa. Nah itulah, mikir Tuh dengerin tuh. Ya kan? Dengerin. Karena mentor kita itu bagi saya adalah bapak saya dulu. Nah, terus kemudian ternyata bapak saya pindah dari Poso ke Sibolga, dari Sibolga ke Papua. Jadi kepala depot tuh, Papua Balongan, pensiun di Surabaya. Ya kan? Berikut dengan saya juga dulu kan pengen nikah usia 25 tahun. Sementara bapak suruh kuliah aja. Ya udah, akhirnya saya kuliah sambil kerja lah usia 22 tahun. Persis 22 tahun. Saya niat dulu pengen jadi orang Banten yang berhasil dalam dunia otomotif. 2 tahun jadi salesman, kebeli rumah waktu itu. Sekarang rumahnya udah hilang sih. Di Bintaro gitu ya. Biasa kemarin. Biasa. Di sekolahin dulu Pak ya. Iya. Ya kita juga Pak. Iya, buat kita juga. Terus kemudian 25 tahun udah beli mobil waktu itu. Baru berani menikah 28 Oktober. Sumpah Pemuda kita nikah. Dulu bapak saya bilang, "Hel, name lu berapa?" 2, name berapa? 2,68 Pak. Kamu kuliah lagi. Harus 2,75. Ya udah. Akhirnya ngulang 1 semester, dapatlah 2,86. Jadi 2,68 jadi 2,86. Kamu daftar Pertamina.
Saya cuma bilang bapak saya, nggak jadi Pak. Kenapa kamu nggak jadi? Katanya kamu anak kurang ajar katanya. Dulu sempet tuh. Aku bilang Pertamina cuma bagian kecil dari mobil Pak. Hanya bensinnya aja, di mobil ada pentil, ada velg, ada ban, ada sarung jok, ada mesin. Oh bapak saya kamu katanya. Terus kemudian saya cuma bilang, ya Allah berikanlah bukti bahwa saya harus bisa membuktikan dan pilihan saya tidak salah, dan bapak saya mengakui. Alhamdulillah suatu saat dia mengakui, untung lo masuk di Toyota, katanya kamu sudah bisa keliling 5 benua. Kan udah 5 benua sekarang. Nah berawalnya pengen punya cita-cita jadi wali kota nggak ada sih. Cuma dan dulu saya nanya bapak saya, Pak, kok aku lahirnya di Cilegon Pak? Orang-orang teman-temanku Serang. Dulu Serang. Kok tanggal aku, bulan aku, tahunnya sama dengan berdirinya Krakatau Steel? Ada apa sih gitu Pak? Ya? Iya. Jadi gue lahir itu tanggal, bulan, tahun sama. Dan teman-teman saya lahirnya biasa di Serang, saya di Cilegon. Ya kan? Ini pertanda alam nih katanya. Saya nggak tahu, saya cuma nanya bapak saya, Pak saya lahirnya apa Pak? Kamu lahirnya subuh. Oh jangan-jangan gua lahir, nunggu gua lahir baru Krakatau Steel diresmiin kan begitu ya? Jangan-jangan gitu kan? Bisa aja kan? Iya. Jadi setelah itu kita tahu tentang pendidikan. Makanya 2010 nyalon wali kota. 2005 saya balik lagi ke Cilegon sebetulnya. 2005 saya balik lagi ke Cilegon karena saya ditugaskan Tunas Toyota Cilegon ini nomor 14 dari 14 cabang. Setahun langsung nomor 2. Nah, setelah itu 2008 ada 2009 menemukan Cilegon dalam angka tahun 2009 itu yang isinya 2008. Gara-gara buku itulah, gara-gara ajas ketidakadilan tentang pendidikan lah, saya nyalon wali kota. Karena ada satu kecamatan yang nggak ada sama sekali. Padahal perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini hak mereka yang harus kita kembalikan. Nah, saya berjuang 2010 kalah, juara 3. 2015 mau nyalon, nggak boleh nyalon, partai semua diborong. 2016 gabung di Partai Berkarya. Dapatlah 10 kursi di Banten, 4 kursi di Cilegon, Serang 4, Kota Serang 1, di Provinsi Banten 1, di mana tempat saya bermain. Nah itulah senjata saya untuk nyalon. Nah, karena partai nggak lolos, ya sekarang gabung ke Gerindra gitu. Tapi memang itu perintah. Tapi itu yang terakhir. Mantap. Kita cowok setia loh. Bagian daripada kehidupan. Iya, ya kan? Permainan kehidupan begitu Pak ya. Harus begitu. Ini hari A besok B. Gitu. Tapi intinya begini, Bang. Saya mau ngasih tahu sama Bang nih. Sekarang 2000 berapa Bang? 23, besok 2024. Kemarin 2022. Pertambahan tahun cuma 1, nggak mungkin lebih dari 2. Pertambahan tahun cuma 1, nggak mungkin lebih dari 2. Nggak mungkin dari 2023 langsung 2025, 2024 dulu dong. Iya. Nah, sebagian besar daripada kita tidak pernah berpikir nggak mungkin ada tahun 2023 kalau tidak dimulai dari tahun 1 terlebih dahulu. 1 dulu dong, nggak mungkin ujuk-ujuk. Ya, Bahkan ya, ada ya. tahun sebelum Masehi. Pertanyaan saya, kalau ilustrasi manusia umur 100 tahun, 2023 dibagi 100 ada 20 kuburan di atas kita. Pertanyaan kita, nyampe nggak 100 tahun? Belum tentu. Belum tentu sih. Tapi kesimpulan saya, kehidupan di atas tanah, kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama daripada kehidupan di atas tanah. Intinya, mumpung kita sekarang masih di atas tanah, Jangan sampai nunggu di bawah tanah gitu ya. berbuat baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih itu artinya itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan terima lagi dong gitu kan. Oh, itu mah ibarat uang makan orang ngising. Iya. Aduh, Pak. Selamat ulang tahun ya, Cilegon. Cilegon, Ya, insyaallah. 27 27 April ya. Yes. Ingat ya, 27 April ulang tahun Kota Cilegon. Iya, ke-24. Ya kan? Nanti kita berpesta bersama Pak Wali Kota nih, Pak Heldi Agustian. Pak Haji Heldi Agustian. Amin, nggak apa. Ada konser. Naf. Udah pasti ya? Udah pasti insyaallah. Konser NAF. Gratis kata Pak Wali. Yes. Lo mau gabung NAF? Iya dong. Nggak deh, lu napas ya. Nah, itu bersamaan nanti dengan Apeksi maksudnya. Oh, bersama-sama Apeksi Apeksi. juga. Kita lagi buka ini. Jadi intinya gini. Kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang saya cintai, tentunya hari ulang tahun
Kota Cilegon 27 April tahun 2023 ini, itu usia 24 tahun. Itu bukan berarti hari ulang tahun hanya dirayakan oleh Pemda saja. Tapi ini harus kita rayakan secara bersama-sama. Oleh karena itu kami ingin sekali partisipasi daripada seluruh masyarakat Kota Cilegon, partisipasi daripada seluruh industri untuk mendukung acara ini yang ke-24 tahun ini jauh lebih meriah di tahun ini, ya. Agar supaya kolaborasi, sinergi kita dalam rangka membangun Kota Cilegon yang kita cintai ini bisa terwujud dengan cepat. Ya, karena Cilegon itu bukan punya aku, Cilegon bukan punya kamu, tapi Cilegon adalah punya kita semuanya. Maka oleh karena itu mari kita berkolaborasi, bersinergi dalam rangka membangun Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat. Mantap. Jadi konser tanggal berapa? Konser tanggal berapa? Konsernya tanggal 7 ya, dan industri juga harus bantu kita dong. Kita ada pameran, ada apa dia bikin. Kalau bisa nanti skema kita itu industri itu memberikan kontribusinya melalui pameran di situ, terus kemudian memperkenalkan, terus bagaimana karyawannya, bagaimana ini, pokoknya pameran industri lah. Kita pengennya konsep gitu. Tempatnya di mana, Pak? Alun-alun. Tapi nginepnya itu pokoknya Bang Ari tanggal 8 itu, tanggal 7, tanggal 8 harus ada di sini. 78 ya? Iya, nanti Bang Bima Arya semuanya pokoknya gua kenalin dah. Iya. Biar nginepnya di sini lagi. Aduh. Dulu. Aduh. Jadi susah gue nih. Gimana. Nggak ada, karena kita nggak ada ini di sini. Oh gitu? Iya, tanggal 8. Dulu kita satu bendera sama Kang Arya. Oh, mana saya ada di sana? Biru Matahari juga dulu sama Kang. Alhamdulillah, ya Allah. Bukan di Matahari beneran, kita jadi bulan udah. Waduh, ini bahaya nih. Nih. Oke, demikianlah jumpa kita dengan The Marketing Man. Yes. Keren kan? Pak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Heldi Agustian, SESH-MH. Bisa juga disebut dengan wali kota yang sedang viral saat ini. Amin ya Allah. Dalam tempo 2 tahun meraih 30 penghargaan. Ini kalau 2 periode berapa penghargaan nih? Nggak ngerti saya. Ya kan kita doakan ya. Allah ridha. Makin keren, makin hebat Cilegon. Di bawah pimpinan Pak Heldi Agustian. Amin ya Allah. Makasih. Demikian jumpa kita. Soa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Standar Properti, tetap dari studio Cilegon, Banten. Saya kembali kepada Bung Chef Haryo. Oke, dan buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise Sofa Panas, ikuti YouTube kita Sofa Panas dan juga Instagram kita Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati saja. Ini lagu tentang sopa panas. Yo, sopa panas.